Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahru ramadana syahrum mubarakah wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, hari ini bersama kita ada dari anggota DPRD Kota Padang yang berada di masjid kita ini, alhamdulillah. Selanjutnya yang kita hormati pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cadi pandai, Bapak dan Ibu, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kembali kita menghaturkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan di bulan suci yang penuh dengan berkah dan maghfirah di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kita, kekuatan, sehingga di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa memaksimalkan amaliyah kita kepada Allah. Sebab apa-apa ibu-ibu, kami yang berjalan dari masjid ke masjid, sejaklah 3 hari belakangan itu masjid lah mulai nampak kadang-kadang sadolahnya. Kenapa? Karena penghuninya sudah semakin berkurang. Kalau di awal-awal Ramadan, Bapak dan Ibu, itu yang kita temui masjid atau musola itu rata-rata yuma ketik-ketik masjid jeung musola. Sehingga berpikir pengurus masjid ingin kalau lantai 1 ke dibuat lantai 2, kalau tidak di pagadang kiri kanan. Tapi kita di malam hari ini saya lihat luar biasa, Masya Allah. Kini di luar lah banyak orang yang tawaf, Bapak dan Ibu. Tawaf itu keliling-keliling. Ada yang tawafnya di mall, ada yang tawafnya di jalan, sehingga jalanan ramai. Tapi kita alhamdulillah lebih memilih untuk tetap konsisten memaksimalkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah. Pada malam hari ini topik pengajian kita sebagaimana yang diamanahkan oleh pengurus masjid adalah sedekah dan keutamaannya. Bapak Ibu sidang jemaah, dalam Islam ada beberapa istilah yang digunakan dalam hal membelanjakan harta di jalan Allah. Ada yang namanya disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan sedekah atau sedekah, ada lagi yang disebut dengan infak, ada lagi yang disebut dengan wakaf, ada lagi yang disebut dengan hibah. Semuanya itu adalah dalam rangka berbagi.
dari satu kepada yang lain. Tetapi di dalam hal mengimplementasikannya, di dalam hal pelaksanaannya, sudah ada tuntunan syariat. Kalau dikatakan masalah zakat, itu adalah persoalan ibadah mahdhah atau ibadah yang sudah jelas juklak dan juknisnya. Artinya apa? Kalau zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang sudah mampu dan hartanya sudah mencukupi sampai satu nisab. Jadi siapa yang akan berzakat itu sudah jelas. Kemudian yang menerima zakat juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang menjadi mustahik penerima zakat. Kemudian kita melihat kepada sedekah. Kalau sedekah bapak dan ibu tidak seperti terurai halnya di dalam zakat. Karena sedekah itu adalah pemberian dengan keikhlasan semata-mata untuk mengharapkan ridho dan berkah dari Allah. Dan dia tidak punya takaran. Kemudian bapak dan ibu, yang kita pahamkan adalah sedekah itu bukan hanya dalam bentuk uang. Sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, tabassamus shadaqah. Senyummu itu juga adalah sedekah. Tapi bapak ibu jangan sampai salah ditafsirkan. Kau tipu di rumah kecil ustaz senyum-senyum mau sedekah. Dadu orang mau senyum-senyum seorang saya di situ. Kecil apa di rumah? Oh ibu dah selesai kalau salah kaji macam. Yang maksudnya itu adalah ketika kita menyenangkan hati orang, basobo wa jurang, sudah jawab salamnya, kita tersenyum, itu sedekah. Jadi artinya apa? Bukan hanya dalam bentuk materi seperti itu, bisa juga dalam bentuk jasa. Misalnya bapak dan ibu, kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Kebetulan ada orang yang sedang membutuhkan tenaga dan kita mampu untuk melakukan itu, kita bantunya, itu namanya juga sedekah. Jadi bapak dan ibu, pemahaman yang kita ambil dari makna sedekah itu sangatlah luas. Namun yang menjadi catatannya hanya satu. Apa? Prinsipnya adalah keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Jadi kalau kita sudah berkorban, kita sudah memberi, yang prinsip itu adalah liwajhillah, hanya karena Allah. La nuridu minkum jazaa, kita tidak butuh balasan, wala syukura, ucapan terima kasih pun tidak. Maka itulah yang dinilai ibadah dari sedekah seseorang itu. Jadi yang kita maksud bapak dan ibu, bersedekah kalau dalam bentuk materi tidak diukur mau berapanya. Lebih rancak bapak dan ibu berinfak 1000 dengan ikhlas daripada 1 juta tapi karena yang lain. Tapi sebenarnya bapak dan ibu lebih rancak berinfak 1 juta karena Allah daripada 1000 juga karena Allah, kan itu. Artinya kalau memang kita ada kemampuan dengan nilai yang lebih, alhamdulillah. Namun yang menjadi catatan di sana apa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi liwajhillah. Jadi inilah konsep makna yang lebih luas daripada sedekah itu. Mari kita lihat apa di antaranya
Jadi malam ini Bapak dan Ibu kita uraikan hanya beberapa saja karena waktu terbatas. Di antara dari keutamaan ibadah sedekah itu, yang pertama adalah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Ini dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kata Allah dalam ayat ini, perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu artinya sama artinya dengan sebuah biji yang kemudian dia melahirkan 7 cabang. Pada masing-masingnya akan ada lagi 100 butir yang berkembang dari itu. Artinya akan ada terus peningkatannya. Makanya dikatakan di sini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nanti akan mengembangkan, Allah akan nanti memurahkan, melipat gandakan rezeki seseorang bagi siapa saja yang dikehendaki, kata Allah. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, keistimewaan yang pertama dari sedekah itu ini. Makanya Bapak dan Ibu, kalau prinsip kita di dalam Islam apa? Kalau ingin kaya, bersedekahlah. Kenapa? Karena sedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Malah di dalam hadis lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mustajabah itu adalah di waktu sedekah subuh. Maka itu Bapak dan Ibu, kata Rasulullah, tidak ada keutamaan di waktu subuh, kata Rasulullah, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Yang satu apa doa malaikatnya? Yang satu malaikat ini berdoa, ya Allah, terimalah pahala infak dari orang yang berinfak. Ya Allah, sulitkanlah, keringkanlah dari orang-orang yang menahan harta-hartanya. Artinya kebalikannya Bapak dan Ibu. Yang satu malaikat memohon kepada Allah supaya orang yang berinfak itu, orang yang bersedekah itu diluaskan oleh Allah rezekinya. Yang kedua yang sebaliknya juga dari Bapak dan Ibu. Artinya untuk kita membuka rezeki itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dahsyatnya dari infak subuh. Infak di pagi hari. Apalagi Bapak dan Ibu kalau kita juga di sana berinfak dengan ada niat tertentu. Karena ada yang sakit, kita berinfak, ya Allah, dengan keberkahan dari sedekah yang saya berikan ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah. Infak subuh. Begitu juga yang lain, karena kesulitan di dalam kehidupan kita, kepada Allah lah kita mengadu. Jadi artinya yang dikatakan di sini adalah pahala ataupun dengan bersedekah ini akan bisa memberikan sesuatu yang melebihi, berlipat ganda balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, sikap bangga diri terhadap dirinya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, makna yang ada di dalam hadis, dipanjangkan umurnya itu bukan berarti 50 umur jadi 60 hendak. Yang dimaksud itu adalah apa yang sudah kita sedekahkan itu nanti akan melebihi dari usia kita. Contoh Bu, misalnya masjid kita ini sedang pembangunan. Ibu berinfak 100 sak semen misalnya di sini.
sementara besok ibu sudah tiada, maka apa yang pernah ibu tanamkan itu, sedekah ibu itu masih melekat dengan apa yang sudah kita berikan itu, padahal usia kita sudah terbatas. Apalagi kalau sempat misalnya mendirikan sebuah yayasan, orang yang mendirikan sudah tiada, tapi namanya masih terus harum di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan uluran tangannya yang pemurah, yang mau berbagi. Jadi dipanjangkan umurnya. Kemudian apa yang kedua? Dihindarkan oleh Allah dari kematian yang sulit. Nah, ini juga itu makanya Bapak dan Ibu, ini yang selalu kita doakan kepada Allah, agar di akhir ayat kita nanti kita bisa melaksanakannya, menemui dan melaksanakannya dengan mudah. Maka salah satu caranya adalah memperbanyak sedekah. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya, sedekah itu juga dapat bermanfaat untuk menghapus dosa. Jadi sama artinya dengan air memadamkan api, Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi artinya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mensucikan diri kita, memohon ampunkan kepada Allah untuk pembakaran dosa dan kesalahan kita adalah dengan cara bersedekah. Apalagi hari ini, kata Bapak dan Ibu, kita berada di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia. Bulan Ramadan itu maknanya kan pembakaran. Jadi artinya pembakaran dosa-dosa yang kita lakukan. Maka di samping mengoptimalkan puasa yang kita lakukan, qiraatul Quran yang kita baca, kemudian amalan-amalan yang lain, juga yang tidak kalah penting hari ini adalah memperbanyak sedekah. Banyak saudara-saudara kita hari ini, Bapak dan Ibu, ini dapat kita amati, asallah mulai puasa itu di tempat-tempat tertentu semakin bertambah terus orang yang meminta-minta. Itu bukan hanya Bapak dan Ibu dan dewasa saja, dan anak-anak lain. Bahkan Bapak dan Ibu, orang yang meminta-minta itu kita lihat, itu bukan hanya orang yang kekurangan di dalam fisiknya. Kita caliatnya dari atas sampai ke bawah sehat-sehat saja, tapi meminta di situ. Jadi semuanya ini adalah tanggung jawab kita bersama, berbagi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Jauhkanlah dirimu dari api neraka dengan memperbanyak sedekah walaupun sebutir kurma, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, untuk dapat menghindarkan kita dari azab api neraka, dari azab Allah, maka di sini kata Rasulullah juga kita dihimbau, bukan nilainya yang besar, malah dengan walaupun sebiji kurma, kata Rasulullah. Jadi artinya kalau yang bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita, bara talok de kita berikan, itu yang bisa kita bagikan. Yang penting memang niat kita adalah untuk mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, moto kita di dalam Islam itu adalah kalau ingin kaya, perbanyaklah bersedekah. Karena belum ada sampai hari ini orang yang jatuh miskin, bangkrut, melarat karena bersedekah, belum ada. Begitu juga sebaliknya Bapak dan Ibu, belum ada orang di dunia ini mendadak menjadi kaya raya, jadi konglomerat hanya karena pelit. Ceke Bapak dan Ibu, nyodek ceke itu mangkonyo kayuman, dah ada. Amalah yang sebaliknya Bapak dan Ibu, prinsip kita tadi, la in syakartum la azidannakum.
Jadi artinya kalau kita bersyukur, kita mau berbagi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, itu sudah dijanjikan oleh Allah akan menambah nikmat itu. Makanya kita jangan pernah ragu bahwa janji Allah itu insya Allah akan tetap ditegakkan. Dalam beramal kita tetap mengharapkan ridho dari Allah. Berikanlah sebahagian dari rezeki yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita, karena ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Pertanyaannya, min aina wajadta wa ila aina anfa'uka. Dari mana kita memperoleh harta dan kemana kita menggunakan harta itu? Maka salah satunya adalah dengan membelanjakan di jalan Allah. Begitu juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tolong sebutkan yang mana yang sebenarnya harta milik kita?" Dijawab oleh Rasulullah dengan singkat, "Yang benar-benar harta hak milik kita adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Justru itu, Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk berbagi antara satu dengan yang lain, untuk bisa menjalankan sebahagian dari apa yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. InsyaAllah dengan niat yang ikhlas dan juga dengan kekuatan keimanan kita, kita akan yakin dan percaya bahwa ketika kita berbagi dengan yang lain, itu sesungguhnya adalah untuk memberikan yang terbaik dan manfaat untuk diri kita juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam tausiah singkat ini dapat memberikan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.